Puji Tuhan, kita kembali lagi bersama saya, Dian Sialagan, dan saya percaya bahwa hari ini kita akan kembali lagi belajar mendengarkan suara kebenaran firman Tuhan sehingga hidup kita boleh terus dibaharui melalui kebenaran demi kebenaran, melalui kemuliaan kepada kemuliaan, dan sampai menuju kepada kemuliaan yang kekal. Puji Tuhan, kita akan baca Alkitab kita bersama. Di dalam kitab Ayub pasal yang pertama, ayat yang pertama saja saya akan bacakan buat kita semua. Ada seorang laki-laki dari tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Satu teladan yang luar biasa yang Tuhan boleh berikan buat kita semua pada saat hari ini, bahwa kita harus melihat dari berbagai macam teladan demi teladan sehingga kita boleh berjalan menurut teladan-teladan yang Tuhan boleh percayakan buat kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Dan hari ini saya dipercayakan untuk bisa membawa teladan daripada Ayub itu sendiri dalam konteks pasal yang pertama, tidak terlalu jauh pembahasannya, dan mari kita belajar dari kehidupan Ayub. Ayub itu orangnya, kita pencatat bahwa dia adalah orang yang soleh. Kalau orang yang soleh, saleh, atau orang yang luar biasa adalah orang yang memiliki kehidupan doa yang benar, memiliki kehidupan iman yang menuju kepada kesempurnaan, yang tidak digoyahkan oleh situasi apapun. Sekalipun kita tahu hari-hari ini adalah hari-hari yang begitu luar biasa, hari-hari yang begitu kita banyak sekali problema-problema, banyak sekali hal-hal yang begitu jahat menghampiri kehidupan kita, sehingga kita dalam setiap berkegiatan pun perlu membatasi diri kita untuk kita siap taat kepada apa yang telah Tuhan tetapkan bagi kehidupan kita, sehingga kita boleh hidup di dalam rencananya Tuhan. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa Ayub ini orangnya selain saleh, dia adalah orangnya yang jujur, apa adanya. Orang yang jujur itu adalah orang-orang yang selalu siap, yang selalu luar biasa, dan tidak dihutangi dengan hal-hal yang berkepentingan dengan dirinya sendiri, karena dia sudah membuka dirinya, dia sudah menjelaskan dirinya, dia sudah menjelaskan apa yang dia kerjakan, dia sudah memberikan semuanya tanpa ada yang disembunyikan, sehingga dia bisa hidupnya itu bisa begitu tenang dan begitu enak. Kenapa? Karena dia jujur apa adanya. Dan satu hal lagi yang yang kita pelajari pada saat hari ini adalah dia takut akan Allah. Nah, ini yang menjadi bahan perenungan buat kita semua, bahwa ternyata kadang-kadang berarti orang yang terlihat saleh pun bisa dalam masuk kategori orang yang tidak takut akan Allah. Karena kita mencatat dalam tempat yang berbeda, sudah saleh, jujur, dan takut akan Allah. Dan ternyata kalau kita tahu, Bapak Ibu, Saudaraku, bahwa ketika kita takut akan Allah, ini adalah mempengaruhi keseluruhan kehidupan kita. Sampai ke titik di mana keperluan kita, sampai ke titik di mana kita benar-benar mengandalkan Tuhan. Artinya kita betul-betul siap, kita betul-betul konsisten, kita betul-betul menghargai keputusan Tuhan dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, tanpa mengkambing dombakan yang lain. Haleluya. Dan selanjutnya di Alkitab kita mencatat dia menjauhi kejahatan. Haleluya. Ini satu hal yang begitu luar biasa dalam kehidupan Ayub. Dia menjauhi. Kalau menjauhi itu, saudaraku, yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, artinya betul-betul dia menahan apa yang menjadi kepentingan yang menjadi keinginan dirinya sendiri. Dia menjauhi itu. Kalau seolah-olah tidak penting, kalau sekiranya itu tidak berfaedah, kalau itu sekiranya akan menimbulkan satu hal yang mengakibatkan berselisihan,
dia menjauhkan hal itu. Dan itu yang menjadi teladan Ayub buat kehidupan kita, bukan hanya karena dia saleh dan jujur, bukan hanya dia karena takut akan Tuhan, tapi dia juga menjauhi kejahatan. Nah, saudaraku, ada hal yang paling luar biasa yang dipakai, yang dimiliki Ayub di dalam kehidupannya adalah dia senantiasa mendampingi keluarganya. Terbukti di dalam ayat yang kelima, saya akan bacakan buat kita semua. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka, anak-anaknya, dan menguduskan mereka keesokan harinya. Pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Begitu luar biasa Nabi Ayub dalam pemandangan Alkitab, dalam pemandangan kita, dalam yang menjadi teladan kita, bahwa dia mendampingi anak-anaknya sampai ke titik terendah sekalipun. Alkitab mencatat dia berdoa senantiasa untuk setiap kesalahan-kesalahan, sampai barangkali mungkin anaknya ngomong apa untuk Tuhan, dia berkeluh kesah atau dia bersungut-sungut, dia mengutuki Tuhan, anaknya melakukan hal yang tidak pantas, yang tidak Ayub ketahui, sehingga di dalam kehidupannya Ayub mendampingi anak-anaknya, keluarganya, sampai ke titik terendah sekalipun. Ada begitu hal yang begitu luar biasa yang Ayub lakukan di dalam kehidupannya. Dia mendampingi anaknya sampai titik terendah. Sampai titik terendah, Ayub tetap memberikan hidupnya kepada Tuhan. Sampai titik terendah, Ayub tetap mengandalkan Tuhan, dan sampai titik terendah Ayub selalu membawa keluarganya di dalam Tuhan. Nah, hari ini Indonesia, bangsa kita, tempat di mana kita tinggal, tempat di mana kita mencari nafkah, tempat di mana kita hidup, sedang mengalami sebuah kedukaan di dalam satu situasi musibah yang dialami oleh seluruh dunia, yaitu COVID-19. Dan kita perlu mendampingi bangsa kita sebagaimana kita menjadi warga Indonesia. Kita perlu mendampingi, membawa bangsa ini ke dalam doa-doa saudara dan saya. Membawa kehidupan berbangsa ini di dalam kehidupan kita setiap hari. Kita perlu mendampingi bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia boleh benar-benar mengalami lawatan Tuhan yang besar. Saya percaya ketika saudara dan saya ada untuk bangsa ini akan mengalami pemulihan yang besar. Saudaraku, di sosial media hari-hari ini yang ada di lingkungan sosial media bagian